Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah ekonomi makro, pengantar ilmu ekonomi makro. Kali ini kita akan membahas tentang inflasi dan pengangguran. Bicara tentang inflasi dan pengangguran, tentunya kita pahami bahwa inflasi ini satu kecenderungan meningkatnya tingkat harga secara umum yang berlangsung secara terus-menerus panjang waktu. Dari definisi ini, ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Yang pertama, kenaikan harga. Lalu kenaikan harga ini juga bersifat umum, dan kenaikan harga ini berlangsung terus-menerus. Adapun sebab-sebab timbulnya inflasi dalam pandangan kaum klasik dan moneteris, dipahami bahwa menurut kaum klasik penyebab utama timbulnya inflasi adalah kenaikan atau pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Hal serupa juga dikatakan kaum moneteris yang mengatakan inflasi itu sebagai fenomena moneter dan bahwa perubahan kecepatan uang adalah stabil. Tetapi pertumbuhan jumlah uang juga berpengaruh terhadap output dan kesempatan kerja. Di sisi lain, pandangan Keynes mengatakan bahwa kecepatan perputaran uang merupakan sesuatu yang sifatnya dapat berubah-ubah. Berbeda dengan kaum klasik dan moneteris yang mengatakan bahwa perputaran uang adalah tetap. Karena itu, kata Keynes, perubahan uang beredar bukanlah satu-satunya penyebab naiknya harga atau inflasi. Tetapi kesemua ini dipengaruhi oleh consumption atau pengeluaran konsumsi, investation atau pengeluaran investasi, government expenditure atau pengeluaran pemerintah, biaya pemerintah, juga tax ya, pengurangan pajak. Kita lihat jenis-jenis inflasi. Saat diantaranya pertama, inflasi tarikan permintaan, demand pull inflation. Inflasi ini disebut juga inflasi sisi permintaan, di mana inflasi yang terjadi akibat dari kenaikan permintaan secara menyeluruh. Barang menjadi kurang dikarenakan pemanfaatan sumber-sumber daya telah mencapai tingkat maksimum atau karena produksi tidak dapat ditingkatkan secepatnya untuk mengimbangi permintaan yang semakin besar. Yang kedua, inflasi dorongan biaya, di mana inflasi ini dilihat dari sisi penawaran. Inflasi karena goncangan penawaran, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi yang menyebabkan perusahaan mengurangi suplai barang dan jasa mereka ke pasar. Yang ketiga, inflasi struktural, yaitu inflasi yang terjadi akibat adanya berbagai kendala atau kelakuan struktural yang menyebabkan penawaran dalam perekonomian menjadi berkurang atau tidak responsif terhadap meningkatnya permintaan. Adapun dampak dari inflasi ini, pertama mendorong terjadinya redistribusi pendapatan. Di sisi lain terdapat penurunan efisiensi ekonomi dan perubahan dalam output serta kesempatan kerja. Juga terjadi kondisi lingkungan yang menjadi tidak stabil. Secara perhitungan, inflasi didasarkan atas perubahan harga, di mana inflasi merupakan pengurangan dari harga barang atau jasa di akhir periode dikurangi harga atau barang jasa di awal periode dibagi harga barang dan jasa di awal periode. Dalam menghitung inflasi berdasarkan indeks harga,
dipahami bahwa ciri terjadinya inflasi yaitu adanya kenaikan harga barang-barang secara umum dalam satu perekonomian. Untuk mengetahui laju inflasi atau tingkat inflasi digunakan indeks harga konsumen IHK sebagai dasar perhitungan, di mana laju inflasi tahun ke N ini merupakan pengurangan dari IHK tahun ke N dikurangi indeks harga konsumen pada dasar tahun sebelumnya dibagi IHK dasar sebelumnya, tahun sebelumnya, dikali 100%. Contohnya, jika pada tahun 1994 IHK-nya senilai 120, pada tahun 95 IHK 133. Yang jadi pertanyaan, berapa laju inflasi pada tahun 1995? Dari hitungan ini diketahui bahwa laju inflasi tahun 1995 sebesar 10,83%. Dalam menafsirkan indeks harga, kita lihat jika indeks harga yang diperoleh senilai 110,00, tafsirannya adalah telah terjadi kenaikan sebesar 10% dibanding harga tahun dasar sebelumnya. Kalau 133,00 berarti telah terjadi kenaikan sebesar 33% dibanding harga tahun dasar sebelumnya. Jika 100% tidak terjadi kenaikan atau penurunan. Tapi jika indeks harganya 90, berarti telah terjadi penurunan sebesar 10% dibanding tahun dasar sebelumnya. Kita lihat jenis inflasi menurut besarannya. Ada inflasi ringan di bawah 10% atau lebih sering disebut di bawah 1 digit, di bawah 2 digit atau 1 digit. Inflasi sedang sudah mulai di angka 2 digit 10-30%. Inflasi berat 30-100% dan hiperinflasi di atas 100%. Namun Samuelson dan Nodars mengkategorikan lain, di mana low inflation dipahami terjadi jika inflasi berada di bawah 10%. Ada istilah galloping inflation, di mana terjadi double digit inflation, bahkan triple digit inflation, yaitu 20-200%. Dan hyperinflation menurut Samuelson adalah kondisi inflasi di atas 200%. Dampak dari inflasi salah satunya adalah pengangguran, di mana pengangguran ini dipahami sebagai kondisi di mana orang yang termasuk usia kerja, termasuk dalam angkatan kerja dan sedang mencari kerja, tetapi tetap belum mendapat pekerjaan. Orang yang masuk dalam usia kerja tetapi tidak secara aktif mencari kerja, tidak termasuk dalam pengangguran, seperti ibu rumah tangga atau yang usianya usia sekolah atau usia kuliah. Kita lihat penduduk dalam format usia angkatan kerja itu disebutkan pada usia 15-64 tahun dan bukan usia kerja di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun. Dalam hal ini pencari kerja tentunya bekerja, dan jika tidak mendapatkan kerja disebut penganggur. Ada juga yang bukan pencari kerja, tadi disebutkannya ibu rumah tangga, pelajar, atau mahasiswa. Jenis pengangguran dilihat dari sebab-sebab timbulnya dapat dibedakan. Ada pengangguran friksional, struktural, pengangguran alamiah atau musiman atau seasonal unemployment, dan pengangguran konjunktur atau cyclical. Pengangguran friksional atau frictional unemployment adalah pengangguran
yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Pengangguran struktural ini adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Semakin maju satu perekonomian, satu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang tentunya memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu pengangguran musiman atau seasonal unemployment ini satu keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Misalkan seperti pertanian pada musim yang sedang menanti musim tanam. Juga tukang jualan duren yang menanti musim durian karena duriannya belum ada. Lalu selanjutnya pengangguran siklikal. Pengangguran ini dipahami sebagai pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Sedangkan di negara berkembang, pengangguran bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu pengangguran terselubung, pengangguran musiman, dan setengah menganggur. Menurut Todaro, pengangguran juga dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu pengangguran terbuka, setengah pengangguran, atau juga yang ketiga mereka yang nampak aktif bekerja tetapi kurang produktif. Ini juga disebut pengangguran. Mereka yang tidak mampu bekerja secara penuh, misalkan penyandang disabilitas. Mereka yang mampu bekerja tetapi tidak memiliki peralatan. Ini juga dikelompokkan pada pengangguran oleh Todaro. Ada jenis pengangguran yang berdasarkan jam kerja. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pengangguran terselubung, disguised unemployment, di mana tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena satu alasan tertentu. Lalu pengangguran setengah menganggur, under unemployment, di mana tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Lalu yang ketiga, pengangguran terbuka, open unemployment, di mana tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal. Selanjutnya pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Ada 9 kelompok atau 9 macam, yaitu pengangguran friksional, yang merupakan pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan kerja tetapi tidak mampu memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemberi atau pembuka lapangan kerja. Pengangguran teknologi atau teknologi unemployment, di mana pengangguran ini disebabkan karena perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Lalu keempat, pengangguran siklikal, di mana pengangguran ini disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerjaan yang ada. Contoh penyebabnya adalah karena adanya perusahaan lain sejenis yang beroperasi, atau juga daya beli produk yang oleh masyarakat yang kondisinya sedang menurun. Yang kelima, pengangguran musiman. Pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim ya. Umumnya pada bidang pertanian dan perikanan. Contohnya para petani dan nelayan. Pengangguran setengah menganggur. Nah, ini istilah bagi pengangguran di saat pekerja yang bekerjanya di bawah jam normal. Ya. Selanjutnya yang ketujuh, pengangguran keahlian, di mana pengangguran yang ini disebabkan karena tidak adanya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pengangguran tersebut atau pengangguran ini tidak
terlihat dikarenakan mempunyai aktivitas berdasarkan keahliannya tetapi tidak menerima uang. Ya, contoh anak sekolah, mahasiswa, mereka adalah pencari ilmu, ya, mereka tidak menghasilkan uang dan justru harus mengeluarkan uang atau biaya. Selanjutnya yang kedelapan, pengangguran total. Pengangguran yang benar-benar tidak dapat pekerjaan karena tidak adanya lapangan pekerjaan atau tidak adanya peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, pengangguran unik, di mana pekerja ini menerima gaji secara rutin tanpa pemotongan, tetapi di tempat kerjanya hanya sering diisi dengan beraktivitas yang tidak optimal, ya, ngobrol sesama teman karena minimnya pekerjaan yang harus dikerjakan. Hal ini disebabkan karena tempat kerjanya kelebihan tenaga kerja. Pengecualian untuk pegawai atau petugas kebakaran atau penanganan bencana alam, ini pengecualian bukan pengangguran unik, ya. Pegawai atau petugas seperti demikian tenaganya harus disimpan atau dipersiapkan secara khusus. Kalaupun ada pelatihan dan simulasi, ini menjadi aktivitas harian dan siap diterjunkan pada situasi sebenarnya. Apa saja akibat pengangguran yang berakibat bagi perekonomian negara? Yaitu yang pertama, penurunan pendapatan per kapita. Selanjutnya, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak, juga meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah karena banyaknya pengangguran, dan juga dapat menambah hutang negara. Akibat pengangguran bagi masyarakat, yang pertama, pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis. Juga pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Dan pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial maupun politik. Ada kebijakan-kebijakan pengangguran bagi pengangguran, yaitu berkaitan dengan cara mengatasinya, ya, karena semua ini harus atau membutuhkan cara-cara mengatasinya sesuai dengan jenis-jenis pengangguran yang terjadi. Yang pertama, cara mengatasi pengangguran struktural, ya, dengan mengatasi pengangguran ini dengan cara meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. Juga segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat atau sektor yang berlebih ke tempat atau sektor yang kekurangan. Lalu juga mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan atau lowongan kerja yang kosong. Serta mendirikan industri padat karya di wilayah yang banyak mengalami pengangguran. Cara mengatasi pengangguran friksional, yaitu dengan memperluas kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat kerja atau padat karya. Deregulasi atau debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi. Menggalakkan perkembangan sektor informal seperti home industry, menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya, juga membuka proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain sebagainya, sehingga menyerap tenaga kerja secara langsung maupun memberikan rangsangan investasi baru bagi kalangan swasta. Cara mengatasi pengangguran musiman dengan memberikan informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, juga melakukan pelatihan dan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran siklikal dengan mengatasi pengangguran yang terjadi dengan mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, juga berupaya meningkatkan daya beli masyarakat itu sendiri. Demikian pembahasan kita kali ini tentang inflasi dan pengangguran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.